Pernah gak sih kalian ngeliat influencer open donation untuk anak-anak yang kurang mampu? Don't you guys ever seen influencer galang dana untuk Palestina? Oke, intinya kalian pasti pernah ngeliat influencer melakukan hal-hal itu untuk membantu sesama. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih mereka tuh melakukan itu? Itu termasuk tindakan apa? Terus atas dasar apa mereka melakukan itu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Anastasia Prayogo dari Universitas Ciputra Psikologi 2023. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang altruism. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah altruism is around of us, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang apa sih altruism itu, kenapa mereka mau melakukan itu, atas dasar apa, atas dorongan apa, atas faktor apa. Itu adalah topik yang pertama. Lalu topik yang kedua adalah moral rules of altruism. Sebenarnya tindakan itu wajib nggak sih? Let's check it out! Nah, kalian juga pasti udah tahu kan, udah pernah ngeliat semuanya tentang influencer itu open donation, galang dana untuk membantu sesama. Nah, sebenarnya itu tindakan apa sih? So guys, it's called altruism. Menurut Sears, tahun 1985, altruism sendiri bisa dikatakan sebagai perilaku sukarela yang dilakukan seorang individu untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh para influencer itu adalah altruism. Karena mereka melakukan hal-hal atau perilaku yang sukarela tanpa mengharapkan imbalan dengan tujuan untuk membantu sesama atau membantu orang lain. Nah, otomatis itu akan memunculkan pertanyaan, kenapa mereka mau melakukan itu? Berdasarkan pengalaman saya membaca reading diary dari chapter altruism, jadi berdasarkan teori altruistik, terdapat 4 motif yang menjadi dasar seseorang ingin atau melakukan hal tersebut atau melakukan altruism. Yang pertama ada motif kebutuhan, yang kedua adalah berbasis norma, yang ketiga motif abstrak, yang keempat adalah faktor sosiopolitik. Nah, kan pasti bertanya, kenapa 4 motif itu bisa muncul? Itu karena adanya internal factor atau faktor internal atau faktor individu. Nah, hal ini tuh sesuai dengan pendapat Sarwono dan Mainarno pada tahun 2009. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku altruistik itu adalah mood, sifat, tempat tinggal, dan juga pola asuh. Hal ini sesuai dengan teori altruistik, yang dimana faktor internal ini merupakan bagian dari motif teori altruistik. Seperti misalnya motif berbasis norma. Itu tuh didasari dari keyakinan dan ideologi tertentu, di mana hal ini tuh dapat diperoleh melalui pola asuh keluarga. Ya, itu sesuai dengan faktor internal ya, pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga itu dapat mempengaruhi, membentuk, dan menginternalisasi tentang seseorang. Jadi pemahaman-pemahaman tentang seseorang itu pola asuh itu sangat mempengaruhi. Lalu yang kedua ada motif abstrak. Motif abstrak sendiri ini berkaitan dengan kepedulian untuk membantu sesama yang didasari oleh faktor internal yaitu sifat dan mood. Mood ini tuh berkaitan dengan empati, kepercayaan, rasa tanggung jawab, dan internal locus of control. Yang ketiga, faktor sosiopolitik. Ini juga dapat dikaitkan dengan tempat tinggal, di mana beberapa masyarakat tinggal di sebuah daerah yang mungkin mengalami tindak diskriminasi dan pengalaman kemiskinan. Nah, itu adalah 4 motif yang menjadi dasar atas seseorang melakukan altruism. Nah, ini ada kaitannya dengan bystander effect, di mana hal ini juga dikaitkan mengapa seorang influencer tuh mau melakukan hal itu atau melakukan hal altruism. Menurut Stukas, Daly, dan Clary pada tahun 2006 menyatakan bahwa motivasi seseorang menjadi sukarelawan seperti influencer itu terdiri atas 7 hal. Yang pertama, nilai. Itu berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Jadi, kita tuh memanusiakan manusia dengan cara membantu sesama, open donation, menggalang dana, seperti itu. Yang kedua, karir. Menjadi jembatan karir. Maksudnya, dengan mereka melakukan hal itu akan menjadi jembatan karir mereka. Karir mereka akan bisa lebih lancar dengan mereka melakukan hal itu. Yang ketiga, pemahaman tentang dunia akan semakin luas. Yang keempat, peningkatan rasa percaya diri. Dengan mereka melakukan itu otomatis meningkatkan rasa percaya diri mereka dan juga memperbanyak koneksi mereka, memperluas koneksi dengan mengenal orang-orang influencer lain, mengenal orang-orang banyak. Yang kelima, protektif. Yang keenam, sosial, memenuhi harapan dan norma sosial. Yang ketujuh, yaitu kepedulian masyarakat. Nah, dengan influencer itu memunculkan hal altruism, itu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat jadi mikir, oh iya yang dilakukan oleh influencer itu benar ya. Oh yang dilakukan oleh influencer itu bagus ya. Karena influencer punya pemahaman tentang nilai-nilai tersebut. Jadi secara tidak langsung itu mendorong masyarakat untuk melakukan hal itu. Oke, setelah kita membahas altruism is around of us, yang kedua sekarang saatnya membahas moral rules of altruism. Apakah tindakan altruism itu wajib dilakukan? Tindakan altruism sendiri tidak memiliki kewajiban atau hal-hal yang wajib atau strict. Namun dengan adanya moral values,
Pengaruh dan peningkatan frekuensi tindakan ini tuh dapat dirasakan. Ketika orang sudah memaknai dirinya itu setiap harinya harus membantu sesama, diwajibkan dari diri sendiri untuk membantu sesama. Dengan dia menanamkan hal tersebut, dia akan terbiasa untuk melakukan itu, dan itu akan secara tidak langsung, day by day, time by time, itu akan menjadi peraturan yang dia buat untuk dirinya sendiri. Hal ini tuh sama dengan persepsi orang terhadap altruism akan membentuk adanya empati. Menurut Flashback 2023, menjelaskan bahwa empati itu membuat seseorang dapat merasakan perasaan dan kondisi orang lain. Empati itu ketika saya membantu orang lain dan saya merasa saya itu membuat hidup orang itu semakin mudah. Itu bentuk dari empati, dan empati sesuai yang mendukung dengan tindakan altruism. Nah, kenapa sih keyakinan itu bisa muncul? Apa yang membuat individu dapat keyakinan tersebut? Ini adalah faktor eksternal atau faktor struktural. Ada 3 hal yang mendukung atas keyakinan tersebut: teknologi, iklan, dan fasilitas. Dan keyakinan itu dapat diperoleh secara internal maupun eksternal. Internal, pola asuh dan tempat tinggal, lalu eksternal, iklan, fasilitas, teknologi. Sehingga dapat membentuk kepribadian altruistik. Dengan banyaknya informasi dan berita penggalangan dana, internet itu akan semakin mendukung keyakinan seseorang bahwa altruism itu merupakan tindakan yang perlu dilakukan sebagai manusia, sebagai seorang individu. Terutamanya didukung dari iklan, yang semakin membentuk persepsi terhadap altruism. Dan lalu, fasilitas juga turut mendukung seseorang untuk melakukan tindakan altruism secara lebih mudah dan frekuensi lebih sering. Seperti contohnya teknologi, informasi yang lebih banyak didapatkan itu kan dari teknologi, dari sosial media. Kita bisa lihat seorang influencer tuh open donation, galang dana, terus ada volunteer kemana-mana. Jadi pemanfaatan teknologi itu yang mendorong kita untuk bisa melakukan dan melihat hal itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir, khususnya buat Asia. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat bagi kalian semua, and see you guys!